Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Stambuk, Q1A1-19004, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Baik, langsung saja pada pengertian enzim amilase. Menurut Nangin dan Sutrisno tahun 2015, enzim amilase merupakan enzim yang mampu mengkatalis proses hidrolisa pati untuk menghasilkan enzim yang lebih sederhana seperti glukosa, maltosa, dan dekstrin. Proses hidrolisa pati tersebut dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu gelatinisasi, likuifikasi, dan sakarifikasi. Ketiga tahapan tersebut memerlukan energi yang relatif tinggi sehingga meningkatkan biaya produksi pada produk berbasis pati. Adapun fungsi dari enzim amilase, fungsi utama dari enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga mereka dapat digunakan oleh tubuh. Amilase juga disintesis dalam buah tanaman selama pematangan, menyebabkan buah menjadi lebih manis. Selain itu, menurut Prihatiningsih dan Jatmiko tahun 2016, fungsi enzim amilase dalam pengendalian penyakit tanaman adalah sebagai inhibitor yang melimpahkan pada sayuran, umbi, dan serealia dan secara efisien meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen seperti jamur. Baik, adapun kelompok enzim amilase, menurut Nangin dan Sutrisno 2015, kelompok enzim ini memiliki banyak variasi dalam aktivitasnya, sangat spesifik tergantung pada tempatnya bekerja. Seiring dengan penemuan-penemuan baru mengenai enzim amilase, kelompok dari amilase semakin bertambah. Beberapa kelompok dari enzim amilase adalah alfa amilase, beta amilase, dan yamilase. Secara molekuler, pemecahan amilase dibantu oleh residu asam amino pada sisi aktif enzim. Pada enzim amilase yang berasal dari Pseudomonas tustzeri, pemecahan dibantu oleh 3 residu asam amino, yaitu asam glutamat 219, asam asparat 294, dan asam aspartat 193. Tahapan pertama merupakan pengikatan substrat oleh asam aspartat 294. Tahapan selanjutnya yaitu asam glutamat 219 dalam bentuk asam akan mendonorkan proton ke oksigen pada ikatan glikosidik substrat. Adapun peran enzim amilase dalam industri pangan. Menurut Aryani 2016, enzim amilase banyak digunakan dalam industri. Hal ini digunakan dalam industri pembuatan dan fermentasi bir untuk konversi pati menjadi gula terfermentasi. Pada industri tekstil, amilase digunakan untuk merancang tekstil. Kemudian pada industri deterjen, amilase tercampur dengan enzim protease dan lipase sebagai pencuci noda pakaian. Dan dalam industri makanan digunakan untuk pembuatan sirup manis, untuk meningkatkan konten diastase tepung, untuk memodifikasi makanan bayi, dan menghilangkan pati dalam produk jeli. Peran enzim amilase pada pembuatan roti. Nah, kali ini saya mengambil produk roti. Seperti yang kita ketahui, tepung merupakan bahan baku utama roti. Tepung yang biasa digunakan untuk roti adalah tepung gandum dan tepung jagung. Untuk roti yang memerlukan pemuaian, lebih baik digunakan tepung gandum karena beberapa jenis protein yang terdapat pada gandum jika dicampur dengan air akan menghasilkan glutein. Glutein inilah yang dapat membuat roti mengembang selama proses pembuatan. Nah, enzim amilase di sini digunakan dalam pembuatan roti untuk memecah gula kompleks seperti pati pada tepung menjadi gula sederhana. Ragi kemudian menggunakan gula tersebut untuk fermentasi yang menghasilkan gas CO2 sehingga adonan mengembang. Ragi sebenarnya memiliki enzim amilase, namun waktu yang diperlukan ragi untuk menghasilkan cukup enzim cukup lama sehingga menambahkan enzim amilase diperlukan untuk mempercepat proses fermentasi. Tujuan utama dari penggunaan enzim amilase ini adalah untuk memperbaiki proses fermentasi adonan roti dalam proses pembuatan roti dan memperbaiki mutu simpan dari produk roti tersebut dengan mempertahankan kesegaran dari produk roti yang lebih lama.
Enzim amilase digunakan dalam proses pengolahan roti apabila produsen produk roti menginginkan pengembangan volume adonan roti yang lebih besar. Amilase akan lebih aktif bekerja apabila diterapkan pada proses pengembangan adonan roti dengan menggunakan baker yeast. Ada dua jenis enzim amilase yang bekerja pada proses pembuatan roti, yaitu alfa amilase dan beta amilase. Alfa amilase memotong ikatan glikosidik alfa 1,4 pada molekul pati secara acak, menghasilkan dekstrin, maltosa, maltotriosa, dan glukosa. Beta amilase juga memotong ikatan glikosidik alfa 1,4 namun hanya 2 unit glukosa setiap pemotongan menghasilkan maltosa. Tahapan dalam proses pembuatan roti. Yang pertama itu percampuran adonan. Pada proses percampuran bahan menjadi adonan roti, terjadi proses transfer massa yang intensif. Dalam proses ini akan terjadi kontak enzim dengan substrat yang berupa struktur amilosa dalam pati terlarut, dan apabila reaksi ini dapat berjalan baik akan menghasilkan gula-gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Tahapan yang kedua itu fermentasi adonan. Proses fermentasi dilakukan untuk menguraikan karbohidrat yang sebelumnya telah dipecahkan menjadi gula sederhana. Proses fermentasi dapat dilakukan dengan cara pemberian ragi pada adonan. Proses peragian adonan ditunjukkan dengan adonan yang mulai memuai karena pembentukan karbon dioksida yang ditahan dalam adonan. Untuk pembuatan roti, sebagian besar ragi berasal dari mikroba jenis Saccharomyces cerevisiae. Agar mikroba dapat beraktivitas optimal, maka beberapa persyaratan harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adanya keseimbangan gula, garam, terigu, dan air. Yang kedua, agar mikroba tumbuh baik, maka pH diatur berkisar 2,0 sampai 4,5 oksigen. Cukup tersedia karena mikroba yang hidup bersifat aerob dan suhu pengolahan sekitar 30 derajat Celcius. Nah, yang tahapan ketiga itu pemanggangan di dalam oven. Pada saat pemanggangan di dalam oven, sebagian air hilang, ragi mulai terbunuh, pati bergelatinisasi, dan protein menggumpal sehingga memberikan bentuk yang stabil pada roti. Hidrolisis pati yang tergelatinisasi membentuk dekstrin dan gula sederhana pada saat yang bersamaan terjadi pelepasan air. Hal ini berkontribusi terhadap kelengketan remah roti dan meningkatkan intensitas warna roti. Nah, kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai enzim amilase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.